Nggih. Mohon maaf Pak Joko, bisa kita mulai sekarang, J? Baik, silakan dimulai. Tolong saya diberi akses untuk share screen. Oh iya. Nggih, sampun Bapak. Nggih. Baik, kita mulai, J. Pak Joko dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Fisika serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa tetap berkarya pada hari ini. Baik, Pak Joko selaku dosen tamu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa kami banggakan, pada pertemuan perkuliahan hari ini, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, perlu kami sampaikan kita hari ini kedatangan dosen merupakan pakar dalam bidang fisika teori yang hari ini akan memberikan kuliah fisika dasar pada pertemuan kali ini. Riwayat pendidikan beliau S1 dan S2 menempuh kuliah di fisika UGM begitu. Kemudian kepakaran beliau merupakan dari bidang fisika teori, begitu nggih Bapak. Kemudian saat ini beliau menjadi dosen tetap di Prodi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Joko. Bagi rekan-rekan mahasiswa, nanti silakan menyimak penjelasan dari Pak Joko, barangkali nanti setelah penjelasan dari beliau kemudian ada sesuatu yang belum jelas, ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan langsung kepada beliau begitu. Pak Joko, selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Joko. Monggo Bapak. Atur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini bisa bersua dengan teman-teman mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Siang hari ini kita akan belajar tentang vektor gitu ya, vektor. Selama 30 menit ke depan, nggak usah lama-lama. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, karena ini semuanya calon guru fisika. Sebenarnya fisika itu apa? Anda kan akan mengajar fisika ya. Semuanya akan mengajar fisika nanti di SMA atau di SMP atau bahkan di pendidikan anak usia dini, mengajar fisika. Pertanyaannya adalah, apa itu fisika? Sampai banyak sekali kalau kita baca artikel fisika itu dikatakan sulit, fisika itu menjadi salah satu mata pelajaran yang tidak disukai begitu. Nah, ini menjadi tugas kita semuanya, calon-calon guru fisika, untuk mengajarkan fisika, untuk membawa fisika menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang disukai. Nah, ada yang ingat, pasti pernah kuliah, pernah mendapatkan penjelasan atau definisi tentang fisika.
Apa yang dimaksud dengan fisika? Ada yang tahu? Baik, ketika Anda berjalan dari rumah menuju ke sekolah, entah Anda jalan kaki, entah Anda naik sepeda, entah Anda naik motor atau naik mobil, banyak fenomena fisika yang Anda lewati. Ada mobil yang bergerak, itu adalah fenomena fisika. Kebetulan hari sedang mendung, turun hujan. Setelah itu hujan rintik-rintik, kemudian terbit, ada sinar matahari, muncul pelangi begitu indah di langit sana. Terlihat warna pelangi yang begitu indah, merah, kuning, hijau, mejiku, hibiniu. Nah, itu adalah fisika. Itu adalah fenomena fisika. Kemudian barangkali Anda berjalan, kemudian secara kebetulan Anda melihat sebuah sepeda yang menabrak becak misalnya. Itu adalah fenomena fisika. Atau Anda berjalan karena kurang hati-hati, kaki Anda tersandung, terbentur batu. Nah, itu adalah fenomena fisika. Bahkan ketika Anda berjalan itu sendiri merupakan fenomena fisika. Jadi sebenarnya fisika itu bisa kita temui dalam kehidupan kita ini, mulai kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kembali. Bahkan tidur itu sendiri ada fenomena fisika yang bisa kita gali. Nah, hal seperti inilah yang harus kita bawa di dalam kelas. Kita harus bisa menyajikan fenomena fisika ke dalam kelas menjadi satu hal yang menarik. Fisika itu adalah satu hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik. Saya akan berbagi papan tulis gitu ya. Siang hari ini saya menggunakan DroidCam untuk menulis karena keterbatasan sarana yang saya miliki. Biasanya ada yang menggunakan langsung menggunakan laptopnya, bisa di touchscreen ya, touchscreen jadi bisa nulis di situ. Tetapi saya akan menggunakan sebuah software yang murah meriah yang cukup di-download free, yaitu DroidCam, sehingga saya bisa menulis di sini. Baik, kita akan mulai dari apa itu fisika gitu ya. Fisika. Kita akan ngajar fisika. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa yang akan kita ajarkan. Mengajar sesuatu yang kita sendiri tidak paham apa sebenarnya yang kita ajar. Itu adalah satu hal yang ironi gitu ya. Makanya kita harus paham dulu apa itu fisika. Bahkan ada yang sampai S2 tapi belum paham apa tuh yang dimaksud dengan fisika. Nah, ketika kita melihat gelas ini misalnya ya, gelas ini. Apa ini? Ini adalah satu gelas. Terus gelas gitu ya. Terus so what gitu. Kenapa dengan gelas ini gitu? Nah, ketika kita hanya melihat gelas ini saja, kita hanya berhenti mengkomunikasikan bahwa ini gelas. Ketika kita ditanya, kita ingin berkomunikasi lebih, gelas ini volumenya berapa? Dia diam atau bergerak? Panjangnya berapa? Diameternya berapa? Nah, ketika kita pengen tahu lebih detail tentang gelas ini ya, ini adalah satu materi. Ketika kita ingin tahu gelas ini panjangnya berapa, tingginya berapa, diameternya berapa, kita memerlukan informasi tentang besaran yang melekat pada gelas ini.
Nah, di dalam fisika kita mengenal besaran pokok dan besaran turunan. Ketika kita ingin mengukur panjangnya, kita ingin tahu informasi panjang dari gelas ini, maka kita perlu besaran pokok panjang. Ini panjangnya berapa? Nah, kita gunakan penggaris, alat ukur yang sesuai, kita ketemu panjangnya. Ini 8,5. Oke. Mohon maaf Bapak, untuk video dari Droid Cam-nya kok belum nampak, J? Oh gitu ya? Sebentar. Sudah saya share screen loh. Coba saya share. Oke. J, sampun. Sekarang sudah, J. Oke. Sampun, J. Baik, saya ulangi lagi. Gelas ini ya, kita ngomongin satu materi. Misalnya gelas ini. Gelas ini, oke, ini adalah gelas. Kalau kita perhatikan, gelas ini, kita ingin berkomunikasi ke orang lain, kita ingin menceritakan gelas ini seperti apa, atau kita ingin mempelajari sendiri, ini ajanya gelas ini panjangnya berapa. Oke. Kita memerlukan informasi tambahan, yaitu besaran yang melekat pada gelas ini. Nah, besaran yang melekat pada gelas ini bisa berupa besaran yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang kita sebut sebagai besaran pokok, atau besaran turunan. Dan besaran turunan yaitu besaran yang kita peroleh dari besaran pokok. Kalau kita pengen tahu volumenya gelas ini berapa, kita memerlukan besaran turunan. Masih ingat ya, 7 besaran pokok? Masih ingat semuanya? Saya yakin semuanya masih ingat ya. Kemudian gelas ini diam atau bergerak? Diam kan ya. Nah, untuk membuat gelas atau materi ini menjadi bergerak, kita memerlukan sesuatu. Bagaimana caranya membuat materi yang berupa gelas ini dia bisa bergerak? Kita perlu dorongan, gitu ya. Ini misalkan didorong begini, atau kita tarik kanan ke kiri, ke atas ke bawah, terserah, tergantung arah tarikan atau dorongannya ke arah mana. Nah, konsep tarikan dan dorongan ini kita kenal dengan gaya. Nah, disitulah muncul gaya ya, gaya. Terus kemudian energinya. Kalau dia diam, energinya berapa? Kalau dia bergerak, ini energinya berapa? Nah, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang waktu. Artinya gerak dari materi tersebut terjadi dalam bingkai ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Nah, itu adalah definisi fisika. Jadi secara gampangannya gini loh, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi beserta gerak dan perilakunya dalam suatu ruang dan waktu bersamaan dengan konsep energi dan gaya. Atau secara lebih sederhana lagi, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi. Karena pokoknya ada di dua itu, yaitu materi dan energi. Saya tuliskan di sini. Fisika adalah ilmu yang mempelajari. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Ilmu yang mempelajari tentang materi. Beserta gerak. Gerak dan perilakunya. Dan perilaku gerak itu. Maksudnya apa? Maksudnya ada kecepatan, ada posisi, ada percepatannya. Apakah dia dipercepat beraturan atau
dia melingkar geraknya dalam ruang waktu. Bingkainya adalah ruang waktu. Ini bersamaan dengan konsep energi. Bersamaan dengan konsep yang berkaitan. Misalnya energi dan gaya. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah definisi dari ilmu fisika yang lebih lengkap. Kalau yang lebih simpel, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan energi. Simpel banget ya, materi dan energi disimplifikasi menjadi itu, materi dan energi. Jadi gini, kalau kita ngomongin materi, yang terbayang oleh Anda apa? Ini misalkan materi. Materi itu bisa berupa apa saja. Oke, yang paling simpel, materi itu wujudnya bisa padat, cair, bisa gas. Ada materi yang keempat, yaitu plasma misalnya. Plasma. Ada lagi materi yang kelima yang kita sebut dengan dilute matter atau PEC, Bose-Einstein condensed matter, PEC. Nah, materi. Nah, materi ini seperti tadi saya contohkan, gelas ini adalah materi, batu itu adalah materi, apapun itu, ini adalah materi. Nah, kalau kita kaji geraknya, kita kaji gerak dari materi itu, maka ini akan melahirkan cabang fisika yang kita kenal dengan mekanika. Mekanika ini memiliki beberapa cabang, yaitu statika. Gerak benda, statika itu adalah ilmu mekanika yang mempelajari gerak benda yang berada dalam kesetimbangan, statika. Kemudian kinematika. Dan yang terakhir adalah dinamika. Oke. Saya menjelaskan ini biar kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang fisika. Jadi kalau kita pelajari geraknya, kita akan ketemu dengan mekanika. Mekanika ini kalau kita bedah lagi ada statika, kinematika, dinamika. Oke. Kemudian kalau Anda bayangkan satu materi ya, entah itu padat, entah itu cair, entah itu gas, selain geraknya apalagi yang terbayang? Apalagi yang terpikir oleh Anda? Apanya? Oke, suhunya misalnya ya, suhu, apalagi volumenya, terus apa lagi? Tekanannya. Nah, ini adalah suhu itu T, volume itu V, ini P, suhu, volume, tekanan. Ini misalkan ya, ini adalah materinya, suhunya berapa, volumenya berapa, tekanan apa. Nah, atribut-atribut yang berkaitan dengan suhu, volume, tekanan, ini kita bahas di termodinamika. Saya kembangkan sedikit. Termodinamika. Oke, terus kemudian kalau kita lihat radiasinya,
karena dia memiliki suhu, dia memancarkan radiasi inframerah, radiasi panas gitu ya, radiasi termal, radiasi panas. Nah, ini memancarkan gelombang inframerah ya, termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah, ini masuknya ke teori gelombang elektromagnetik. Teori gelombang elektromagnetik. Ya, ada listrik di sini. Listrik itu masuknya di sini. Listrik, magnet dan optik. Oke. Apalagi sesuatu hal yang berkaitan dengan materi. Ada geraknya, suhu, volume, tekanan, terus radiasi. Apalagi Mas, Mbak? Apa yang Anda ingat dari sini? Dari satu materi. Nek bayangkan sesuatu, ada satu benda atau satu materi, partikel atau apapun itu gitu ya. Geraknya, suhu, volume, tekanan, radiasi, apalagi? Apalagi? Oke. Masih ada lagi, misalkan energinya gitu ya. Energi E itu sama dengan T ditambah V. Energi kinetik, ini energi potensial. Ini kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak, V-nya energi potensial. Oke, apa lagi yang bisa kita lihat dari satu materi? Masih ada lagi? Geraknya, suhu, volume, tekanan, radiasi, energi. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Oke, masih ada lagi? Kita lihat di sini, misalkan dari ukurannya. Ukuran, kelihatan nggak ya? Dari ukurannya. Nah, materi itu, kalau kita lihat dari ukurannya, ada dua kemungkinan. Ada dua bagian besar. Yang pertama, ukuran yang besar. Ukuran besar ya. Ukuran yang besar. Yang besar. Ini ketika dia jauh lebih besar dari ukuran atom. Ukuran atom. Ini adalah materi yang sifatnya makroskopik. Makroskopik ini yang gede banget. Makroskopik. Nah, fisika yang mempelajari benda yang ukurannya besar, ini adalah apa? Ilmu fisika yang mempelajari benda-benda yang berukuran besar, ini fisika klasik. Fisika klasik. Klasik tepatnya dalam mekanika Newton. Atau Newtonian. Newton. Gitu. Nah, kemudian dari ukurannya, kita bisa mengklasifikasikan materi ini menjadi materi yang ukurannya lebih ukuran atom, ya. Ukuran atom atau subatom. Berapa ukuran atom? Ada yang ingat? Ya, ukuran atom jari-jarinya atom berapa? Jari-jari atom Bohr. Ada yang ingat? Ukuran atom itu berapa toh? Kira-kira 10 pangkat min 10 ya. 10 pangkat min 10 meter.
atau 1 angstrom. 1 angstrom. Nah, ukuran atom. Ilmu fisika yang mempelajari materi dengan ukuran atom atau subatom ini kita kenal sebagai fisika kuantum. Fisika kuantum. Gitu. Ini kita lihat dari ukurannya. Kalau kita lihat dari apalagi sudah geraknya sudah kita tinjau, suhu, volume, tekanan, oke, kita lihat radiasinya sudah kita pelajari juga di sini, energinya kita pelajari, ukurannya ada ini ukuran makro dan ukuran mikroskopik. Apalagi? Oke, terakhir kita lihat dari kelajuannya. Kelajuan. Nah, kalau kita lihat dari kelajuannya ini, ada materi atau ada benda yang dia memiliki kelajuan rendah. Ini kelajuan rendah pertama. Kelajuan rendah. Kelajuan rendah itu jauh lebih kecil dari C, dari kelajuan cahaya. Berapa C itu? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Meter per detik. Nah, untuk benda-benda yang memiliki kelajuan rendah, ini juga dipelajari di fisika klasik. Dipelajari oleh fisika klasik. Fisika klasik. Atau Newtonian. Kemudian ada benda-benda yang kelajuan tinggi. Itu kelajuan mendekati C. Mendekati C. Kelajuannya itu mendekati C. Kelajuan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Istilah yang digunakan di sini adalah mendekati. Kenapa? Karena hanya cahaya yang boleh memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8. Hanya cahaya. Jadi yang lain, materi yang lain hanya boleh mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu menurut teori relativitas khusus. Nah, ilmu fisika yang mempelajari benda atau materi yang bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya ini adalah teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein. Teori relativitas khusus ini dinisbahkan ke Einstein. Albert Einstein. TRK. Dua teori ini, yaitu teori relativitas khusus dan fisika kuantum, ini menjadi soko guru atau tiang utama dari fisika modern. Fisika modern. Oke. Baik. Jadi, ketika kita ngomong fisika, sebenarnya kita sedang melihat materi. Apanya nih yang mau kita lihat? Geraknya, berarti kita belajar mekanika. Saya kecilkan sedikit sebentar. Saya kecilkan. Oke. Nah, gini ya. Jadi ketika kita melihat suatu benda, suatu materi atau partikel, baik padat, cair atau gas, dia berupa
partikel atau gelombang, nah itu satu materi gitu ya. Kalau kita lihat geraknya, maka sebenarnya kita mengkaji mekanika. Kalau kita lihat suhu, volume, tekanannya, dari termodinamika. Kalau kita lihat radiasinya, gelombang elektromagnetik. Kalau kita lihat energinya, ya ada energi kinetik potensial. Kalau kita lihat dari kelajuannya, bisa kelajuan rendah, bisa kelajuan tinggi, mendekati C. Kalau kita lihat dari ukurannya, ada yang ukurannya besar, ukuran besar itu berapa toh? Ya, dia lebih besar dari ukuran atom. Itu dikatakan ukurannya besar. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari ukurannya lagi, ukurannya kecil, yaitu ukuran atom dan subatom, ini maksudnya di fisika kuantum. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada hal yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Jadi petanya seperti ini, Mas, Mbak. Petanya seperti ini. Tadi di awal saya katakan, fisika itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, karena di sekitar kita kan banyak materi, kan? Ada benda-benda di sekitar kita. Kita lihat geraknya fisika. Kita lihat suhu dan volumenya termodinamika. Gitu. Jadi fisika itu sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kami di UIN Sunan Kalijaga, mengkaitkan melihat materi yang ada di sekitar kita itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena visi kami di UIN itu kan integrasi interkoneksi antara Islam dan sains. Jadi kami melandasi kita yang beragama Islam, yang beragama selain Islam nanti bisa mencari dalilnya sendiri. Jadi kita belajar fisika itu sebenarnya sedang mengkaji atau sedang mengamalkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Anda bisa cek yang beragama Islam, Anda bisa cek Quran surat Yunus ayat 101. Quran surat Yunus ayat 101. Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 101 itu, kuling duru mada fis samawati wal ard. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi Muhammad dan semua umatnya, unduru, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Mada fis samawati wal ard. Apa-apa, mada itu apa-apa yang ada di langit. Mada apa-apa. Fis samawati wal ard. Fis sama yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi ketika kita melihat pelangi, melihat fenomena bintang yang ada di angkasa, bahkan melihat fenomena batu jatuh, gitu ya. Batu jatuh atau yang ada di permukaan bumi, apel jatuh, atau benda lain yang bergerak, kita sedang mengamalkan. Unduru, kalau kita buka kamus bahasa Arab, bukan hanya melihat, tetapi memperhatikan dengan seksama. Gitu. Memperhatikan dengan seksama. Apa yang diperhatikan? Ketika kita melihat materi benda atau materi apapun itu, gitu ya, kan kita nggak hanya melihat toh, melihat dengan kosong, oh iya itu gelas gitu, atau oh iya itu batu. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya yang diperintahkan dari surat Yunus ini ya melihat geraknya, melihat ininya, apa yang bisa kita kaji, apa yang bisa kita pelajari dari benda itu. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya kami kalau di UIN menyampaikan kepada mahasiswa, bahkan kepada dosen-dosen kami sendiri bahwa ketika kita sedang belajar fisika, itu kita sedang memperhatikan ini. Memperhatikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, itulah hebatnya guru fisika atau mahasiswa fisika. Balok yang diam di atas lantai saja diperhatikan, apalagi kamu. Oke. Jadi balok yang ada coba lihat ya,
di buku-buku SMA atau di buku pelajaran itu balok di atas meja atau balok di atas permukaan lantai yang licin, itu diperhatikan. Ya, karena itu contoh materi. Oke, barangkali ada yang bertanya gini, Pak, kenapa sih di buku-buku SMA itu atau di buku-buku fisika universitas lah, buku-buku fisika yang sering kami baca itu contohnya ya balok di atas lantai, di atas meja atau di bidang miring, kemudian katrol gitu. Kenapa kok contoh-contohnya itu? Ada yang terbesit pertanyaan seperti itu? Saya sudah menanyakan itu dulu waktu kuliah gitu. Saya mencari tahu apa jawabannya. Kenapa sih contohnya kok kayak gini? Dari dulu, dari zaman saya SMA tahun 1997 tahun 97 gitu ya, sebelum krisis sampai sekarang tahun 2022, contoh yang ada di buku fisika itu selalu balok di atas permukaan lantai yang licin, permukaan lantai yang kasar dan seterusnya. Kenapa itu? Anda jangan berkecil hati ketika ada yang bertanya seperti itu. Fisika adalah ilmu fisika itu adalah ilmu dasar, sains dasar. Sains dasar harus bisa memberikan contoh yang paling simpel, paling sederhana. Kalau ada yang lebih sederhana dari balok di atas lantai atau di atas meja, pasti akan digunakan. Gitu. Dan kabar baiknya sampai sekarang belum ketemu yang lebih simpel dari itu. Untuk mencontohkan fenomena alam yang paling sederhana. Belum ketemu yang lebih simpel dari itu. Baik, gitu ya. Ini definisi dari ilmu fisika. Jadi kenapa kok fisika? Apa itu fisika? Kenapa fisika itu terasa sulit? Sulit dan tidak itu relatif ya. Begini misalnya begini. Nyetir mobil itu sulit nggak? Bagi yang sudah bisa nyetir, gampang. Naik sepeda itu sulit nggak? Ya, bagi yang belum bisa, pasti sulit. Tapi bagi yang sudah biasa, yang sudah terbiasa, bahkan tanpa pegang stang, tanpa pegang setir pun bisa. Nah, sulit dan tidak itu karena, tapi kalau dibilang sulit, ya sulit. Fisika sulit, ya sulit. Pesan saya begini, karena fisika itu sulit, jangan Anda persulit gitu ya. Permudahlah ketika mengajar fisika. Berikan contoh yang simpel, yang sederhana, yang mudah, yang ada di sekitar kita. Sehingga ini bisa dipahami oleh siswa dengan mudah. Bisa dipahami dengan mudah oleh siapa saja yang belajar fisika. Nah, kira-kira begitu, Mas dan Mbak mahasiswa pendidikan fisika UST. Kita ngomongin fisika. Apa itu fisika? Ternyata materi yang kita pelajari sebenarnya. Materi dari geraknya, suhu, volume, tekanan, dari radiasi atau pancaran panasnya. Ini teori perkembangan elektromagnetik. Dari kelajuannya, kelajuan rendah, kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya. Dari ukurannya ada makroskopik, ada mikroskopik. Nah, kenapa kok fisika itu lebih sulit dari cabang ilmu yang lain? Misalkan dengan biologi, dibandingkan dengan biologi, dibandingkan dengan kimia gitu. Bahasa yang dipakai di dalam fisika itu adalah bahasa matematis. Jadi kita belajarnya itu lebih banyak karena kita belajar fenomena alam, melihat fenomena alam, kemudian bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu adalah bahasa matematis. Nah, itu yang mungkin bagi sebagian terasa berat, terasa susah karena ada bahasa matematisnya. Ya, kita mempelajari dua hal sekaligus gitu, belajar fenomena alamnya
dan belajar bahasa matematikanya sebagai bahasa dari ilmu fisika. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bahasanya bahasa matematika? Kenapa bukan bahasa verbal? Alasannya begini, karena bahasa matematika itu lebih operasional. Bahasa matematika itu dengan menggunakan bahasa matematika, kita bisa memprediksi, bisa memprediksi masa depan, kita bisa merefleksi, melihat masa lalunya, dan kita bisa merekayasa dari satu fenomena A. Contohnya begini, satu benda yang mula-mula berada dalam keadaan diam akan cenderung diam, dan suatu benda yang mula-mula berada pada keadaan bergerak lurus dengan kelajuan konstan akan tetap berada dalam keadaan bergerak lurus dengan kelajuan konstan jika tidak ada gaya luar yang mengenai benda itu. Oke, ini bahasa verbal, tapi dengan menggunakan bahasa matematis jadi lebih sederhana, sigma F sama dengan 0. Jadi selain lebih operasional, bahasa matematis juga lebih simpel. Oke, saya kira begitu pengantar untuk fisika gitu ya. Apa itu fisika? Jangan sampai kita sebagai calon guru fisika atau mahasiswa fisika atau nanti jadi dosen fisika tapi tidak memahami apa itu fisika, pokoknya ngajar. Aneh bagi saya gitu ya, mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak paham, sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa yang diajarkan. Oke. Sampai sini, barangkali ada pertanyaan, silahkan Bu Daim jika ada diskusi. Baik Pak Joko, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Dan semoga menambah wawasan baru bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika UST. Barangkali ada rekan-rekan mahasiswa di sini yang belum jelas yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo kami persilakan. Kalau boleh kami ulangi tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi dari hanya sekedar materi begitu nggih. Selanjutnya kemudian bisa melihat bagaimana gerak dari sebuah materi itu, kemudian kita mempelajarinya melalui ilmu yang kita sebut sebagai mekanika begitu nggih. Nah, dari materi itu kemudian kalau kita tinjau dari bagaimana suhunya, volumenya, kemudian tekanannya, kita mempelajarinya menggunakan ilmu termodinamika, begitu nggih Bapak. Kemudian dari materi itu ketika kita memandangnya dari apa yang akan kita pelajari terkait dengan radiasi panas, maka kita akan mempelajarinya melalui teori gelombang elektromagnetik seperti listrik, magnet, optika dan sebagainya. Dari energinya kita bisa mempelajarinya dari energi potensial, kinetik, begitu, dan selanjutnya kita juga bisa mengkajinya dari hukum kelestarian energi, begitu, Nggih. Nah, kemudian dari kelajuannya, ya, ada kelajuan rendah, kemudian ada kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya, begitu ya, kita mempelajarinya melalui teori relativitas khusus, begitu, kemudian dari ukurannya, dari ukuran yang sangat kecil gitu ya, ukuran atom kita mempelajarinya melalui fisika kuantum, dan ukuran yang besar kita bisa mempelajarinya melalui fisika klasik begitu. Kalau benda-benda yang sangat besar seperti bagaimana kondisi planet-planet, kemudian galaksi kita, itu bisa kita pelajari masuk juga ke dalam ilmu di makroskopik ini, di dalam ilmu makroskopik ini, Jih, Pak Joko, terkait dengan bisa kita pelajari melalui fisika klasik di sini gitu, Jih. Kalau yang benda-benda langit yang biasa kita kita pelajari di dalam biasanya di mata kuliah IPBA begitu,
bisa masukkah di sini ini gitu nih Pak Joko, di bagian ini. Untuk benda-benda yang ukurannya amat sangat besar sekali, ukuran benda langit, planet, kayak gitu. Biasanya ini kita pelajari di mekanika benda langit. Mekanika benda langit. Mungkin Anda akan ketemu ini di PPA. Ini ukuran benda langit atau ukuran jagat raya. Ukuran benda yang sangat besar, ukuran jagat raya gitu masuk di sini deh. Biasanya di IPB. Keduanya ini dari mekanika Newton biasanya sih lebih dekat ke mekanika benda langit. Oh ya, Mekanika benda langit ini basicnya karena dia termasuk fisika klasik, basicnya adalah mekanika Newton. Oke. Luar biasa sekali penjelasan Pak Joko terkait dengan perkuliahan di fisika dasar ini. Dari hanya sekedar materi akhirnya bisa membuat sebuah peta konsep dengan jaring-jaring seperti ini, begitu. Ini sangat luar biasa sekali, dan tentu saja mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika, sebelum kita menyampaikan konsep kepada peserta didik kita nantinya seharusnya paham betul begitu nggih, bagaimana ilmu fisika ini kita pelajari, dan kita hendaknya juga bisa memahami terlebih dahulu hakikat fisika itu seperti apa. Ketika kita sudah mampu memahami hakikat fisika itu seperti apa, sehingga harapannya kita bisa menyampaikan fisika ini kepada peserta didik kita dengan cara yang tepat juga, seperti itu Bapak. Baik, jika tidak ada diskusi lagi dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Joko atas rawuhipun sudah berkenan memberikan kuliah tambahan, materi kuliah fisika dasar bagi mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika UST. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Joko bisa bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa, begitu ya. Kemudian kami berharap juga Pak Joko tidak kapok begitu nggih, untuk bisa memberikan ilmu lagi yang bermanfaat untuk kami. Oke, terima kasih banyak Pak Joko. Apabila dari kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak. Matur nuwun rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, Pak Joko yang kami hormati. Demikian perkuliahan fisika dasar yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, rekan-rekan mahasiswa dibuka dulu videonya untuk kita foto terlebih dahulu. Nggih, sampun, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Diulangi, oh nggih, minta diulangi. Nggih, sebentar minta diulangi nggih.